ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Ali bin Abi Thalib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala di dalam menyerukan para hambanya, para makhluknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah Subhanahu wa taala menyapa mereka dengan memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan ada yang Allah Subhanahu wa taala menyapa mereka dengan menyerukan kepada mereka dengan panggilan mulianya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan pertama yang kita baca di dalam Al-Qur'anul Karim, dari ayat-ayat pertama, maka panggilan yang pertama kali itu kita dapati dalam ayat ke-21 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, Allah Ta'ala memanggil seluruh manusia tanpa mengkhususkan satu dengan yang lainnya, tetapi ini panggilan yang ditujukan kepada seluruh manusia. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian surah pertama yang dibuka dengan panggilan ya ayyuhan nas adalah surah An-Nisa, dan surah yang terakhir yang dibuka dengan ya ayyuhan nas adalah surah Al-Hajj. Ayo kita lihat jamaah sekalian, apa perbedaan di antara awal surah An-Nisa dan awal surah Al-Hajj. Kalau di suratul Nisa, panggilan Allah Ta'ala dengan ya ayyuhan nas, lalu Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan awal manusia.
Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi Allah berbicara tentang penciptaan manusia, di mana Allah yang menciptakan kita semuanya dari satu jiwa. Itu di surat An-Nisa. Sedangkan di surah Al-Hajj, jamaah sekalian, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Allah berbicara tentang akhir kehidupan manusia di muka bumi, yaitu dengan terjadinya kiamat. Itu perbedaan yang kita dapati antara suratul Nisa dengan suratul Hajj. Surat An-Nisa berbicara tentang awal penciptaan manusia yang dicipta dari satu jiwa, Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu Allah menciptakan dari Nabi Adam pasangannya, lalu dikembangbiakkanlah manusia di atas bumi ini. Sedangkan di suratul Hajj itu berbicara tentang berakhirnya kehidupan manusia di muka bumi dengan terjadinya kiamat, sebuah peristiwa zalzalatas sa'ah yang sangat dahsyat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain Allah taala menyeru makhluknya manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilannya ya ayyuhan nas, ada lagi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, coba kita perhatikan di dalam panggilan Allah ya ayyuhan nas, dan kemudian Allah menyeru mereka untuk bertakwa. Allah tidak langsung menyebutkan dirinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan terlebih dahulu kepada manusia tentang dirinya. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Coba kita perhatikan di surat An-Nisa atau di surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Allah tidak langsung menyebutkan dirinya ya ayyuhan nasu taqullah, tidak. Tapi Allah masih memperkenalkan kepada manusia. Karena di antara manusia ada yang belum kenal siapa itu Allah, dan di antara manusia ada yang sudah kenal siapa itu Allah. Oleh karenanya ketika Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk bertakwa, Allah Ta'ala tidak langsung menyebutkan dirinya dengan ya ayyuhan nasu taqullah, tetapi Allah Ta'ala memperkenalkan kepada manusia tentang dirinya bahwa Allah adalah yang menciptakan kita semuanya. Rabbakum, bahwa Rabb kita adalah Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menjaga kita, yang memberikan rizki kepada kita. Rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kita semuanya dan orang-orang sebelum kita. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Allah yang menciptakan kita dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tetapi jamaah sekalian, kalau Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka dalam perintah takwa kepada Allah Ta'ala, Allah langsung menyebutkan dirinya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sudah mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah langsung mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar ini saya mengajak untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18, di mana sebuah ajakan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ajakan takwa, kita mendapati sebuah sentuhan yang sangat menyentuh setiap manusia. Apa kata Allah Ta'ala? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, kata Allah, dia memperhatikan, dia melihat, dia memproyeksikan, dia mempersiapkan. Apa yang harus kita proyeksikan? Apa yang harus kita persiapkan? Ma qaddamat lighad. Apa yang kita telah siapkan sebagai bekal kita untuk hari esok. Oleh karena jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sama-sama oleh Allah taala ditakdirkan untuk memasuki bulan Muharram sebagai sebagai tahun baru Hijriyah, sebagai tahun baru Islam. Tentunya kita harus sadar bahwasanya 1 tahun dari jatah waktu yang Allah berikan kepada kita sudah berlalu dari kita semuanya. Jatah waktu yang Allah berikan kepada kita yang sangat relatif antara satu dengan yang lain itu sudah berkurang jamaah sekalian. Dengan berlalunya 1 tahun kemarin, berarti sudah berkurang jatah waktu yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita sekalian. Dan kita tidak tahu apakah waktu yang tersisa yang akan kita jalani itu lebih banyak dari apa yang sudah kita lalui, atau lebih sedikit waktu yang tersisa ini jamaah sekalian. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan bagi kita umur 60 tahun dan kita sudah melaluinya 30 tahun, berarti tinggal separuh waktu yang tersisa bagi kita. Kalau kita sudah melaluinya 50 tahun, berarti tinggal 10 tahun jamaah sekalian. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kita semuanya agar memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika Allah Ta'ala mengatakan hari esok, itu artinya adalah hari kematian kita. Itu artinya adalah hari kiamat, waktu berakhirnya kehidupan kita di dunia. Ketika Allah Ta'ala mengatakan hari esok, itu artinya hari akhirat, hari dibangkitkannya kita, hari akan dihisabnya kita. Allah Ta'ala mengutarakan dengan hari esok agar setiap orang di antara kita meyakini bahwa kiamat itu sudah dekat, bahwa kematian kita sudah dekat, bahwa kehancuran alam semesta ini sudah dekat, bahwa akhirat itu sudah dekat, bahwa hisab itu sudah dekat jamaah sekalian. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam sebuah ayatnya di surat Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Sudah dekat, kata Allah, waktu hisabnya manusia. Tetapi manusia, kata Allah, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, tetapi manusianya masih dalam keadaan lalai, berpaling dari semua peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mukmin jamaah sekalian bukan hanya meyakini dengan adanya kiamat, tetapi dia meyakini akan dekatnya kiamat. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengutarakan hari akhirat, hari kiamat itu dengan hari esok, seakan-akan kiamat itu sudah besok jamaah sekalian. Oleh karenanya kita harus bangun dari tidur kita, kita harus sadar dari semua kelalaian kita, apa yang sudah kita siapkan. Masing-masing di antara kita ini harus bertanya, madza qaddamna? Apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini? Apa persiapan kita untuk hari esok? Ada 2 jamaah sekalian pertanyaan yang selalu harus hadir di dalam diri kita, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kata Allah, kami yang akan menghidupkan semua orang mati, dan yang kami catat dari kehidupan manusia ada dua, kata Allah. Yang pertama adalah langkah-langkahnya atau prestasi-prestasinya. Yang kedua adalah bekas-bekas dari langkah-langkah kehidupannya atau prasastinya setelah dia hidup nantinya, setelah dia mati nantinya. Jadi dua pertanyaan ini yang harus ditanyakan oleh setiap kita kepada dirinya. Yang pertama adalah madza qaddamna, apa yang sudah kita lakukan sebagai prestasi-prestasi kita, sebagai bekal-bekal kita menghadap kepada Allah. Dan yang kedua adalah madza asarna, apa yang bisa kita tinggalkan nantinya jamaah sekalian sebagai prasasti-prasasti kita yang akan memperberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ini, setelah Allah Ta'ala mengajak kita untuk bertakwa, lalu memperhatikan bekal-bekal kita semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kembali ayatnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ini maknanya jamaah sekalian, bahwasanya bekal sebaik-baiknya, bekal yang terbaik setiap orang adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keyakinan bahwa Allah taala itu maha teliti dalam mengawasi, dalam memantau setiap apa yang kita lakukan, dari pekerjaan kita yang kita lakukan secara terang-terangan atau secara rahasia, dari semua perbuatan kita yang kecil sampai yang besar, itu diperhatikan dan diteliti serta diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah taala Maha tahu dan Maha teliti dengan semua yang kita lakukan. Untuk itu jamaah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan mengajak kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita waspada dan kita mawas diri untuk selalu menyiapkan bekal-bekal kita, karena siapa tahu kita yang masih hidup hari ini, besok kita sudah tidak ada. Kita yang masih ada di atas bumi, besok sudah berpindah ke dalam bumi. Besok kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang selalu diminta oleh orang-orang yang soleh ketika mereka masuk pada tahun yang baru ini, pada bulan Muharram ini. Yang pertama yang kita minta kepada Allah, yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar kita selalu diselamatkan oleh Allah dari godaan syaitan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan kita dari jalan Allah. Yang kedua jamaah sekalian, kita minta bantuan kepada Allah agar kita dibantu untuk bisa menghadapi nafsu yang angkara murka, nafsu yang selalu mengajak kita kepada kejahatan. Dan yang ketiga, kita minta kepada Allah agar kita semuanya sibuk selalu dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Mari kita memohon kepada Allah sebagaimana yang dimohonkan oleh orang-orang saleh dahulu. Dalam setiap memasuki tahun baru Hijriah ini, mereka selalu mohon kepada Allah. Yang pertama adalah al-ismata minasyaitan, supaya kita dilindungi oleh Allah dan dijaga oleh Allah dari godaan syaitan. Dan yang kedua adalah al-auna al-nafsil ammarati bisu, kita dibantu untuk bisa menghadapi nafsu kita. Dan yang terakhir al-istighala bima yuqarribuna ilallahi zulfa, kita semuanya disibukkan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul aliyul azim. Hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu min kulli dzam innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar,
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المؤمنين وأهلك من كان في هلاكه صلاح المؤمنين. اللهم إنا نسألك العصمة من الشيطان والعون على النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا رب العالمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم ارحمنا والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وفك أسراهم وسدد رميتهم يا رب العالمين. اللهم ارحم الفقراء والمساكين والمسجونين والمطرودين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين المعتدين الغاصبين الظالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.